Tuhan, kami berdoa, Engkau berbicara Tuhan, Engkau mengubah kami, Engkau memperbaharui kami Tuhan. Biar kami terima sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kekal Tuhan. Mengubah kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami selesai tanpa mengalami perubahan, tanpa mengalami terobosan, tanpa mengalami keajaiban. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami ikat segala roh yang bukan dari Tuhan, semua kebutaan rohani, semua selubung-selubung, semua ketidakpercayaan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan berkati berkata, amin. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya mau share screen. Sebenarnya tadinya itu saya mau bahas yang lain. Ya, udah ngetik gitu ya. Tapi tiba-tiba itu pas mau ngetik itu saya seperti melihat adegan ini gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi saya tuh percaya ini yang Tuhan mau bicarakan gitu. Semoga lah ya. Nah, jadi tema yang saya tergerak untuk bagikan itu adalah bagaimana kita itu meluas dan berkembang ya, semakin bertambah pengaruhnya ya. Kalau Bapak dan Ibu punya tanah, tanahnya juga semakin luas gitu ya. Dan berkembang tuh bertumbuh dari sisi kedewasaan, pengaruh, tapi juga jumlah anak-anak ya, keturunan yang kita muridkan, yang kita berkati, yang kita beri makan gitu. Nah, jadi bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengikuti, kita ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk 7 tahun kelimpahan ya. Masa di mana rencana iblis itu ditahan selama 15 tahun dan kita percaya ya ini masuk 7 tahun kelimpahan ya. Tinggal beberapa minggu lagi dan ini sudah masuk masa kita mempersiapkan diri ya, masuk tahun baru atau Rosh Hashanah ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu, hal sekarang ini adalah waktunya kita berpuasa ya, untuk mempersiapkan diri, diperbarui untuk masuk masa yang baru. Nah, kalau kita bicara 7 tahun kelimpahan, otomatis kita tahu yang mengalami dampaknya paling besar, paling seluruh dunia itu Yusuf ya. Dan nama Yusuf itu artinya bertambah, ditambahkan atau mengulang gitu ya, repeat gitu ya. Nah, jadi saya percaya ini adalah kehendak Tuhan juga buat kita, Bapak dan Ibu, untuk kita ini bertambah dari sisi apa? Misalnya anak-anak atau keturunan rohani, ya, atau tanggung jawab, ya, atau berkatnya, atau uangnya juga, Bapak dan Ibu, ya bertambah gitu, ya. Nah, jadi ada ayat yang sederhana, yaitu apa? Salah satunya itu kalau kita mau bertambah besar, kita harus setia pada perkara kecil, ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya percaya salah satu kunci pertama kita harus setia pada perkara kecil ya. Bapak dan Ibu boleh ulangi dan renungkan ya, minta apa perkara kecil apa yang kita perlu belajar setia ya. Dan saya ini sedang mengembalikan ya. Saya belum balik sih Bapak dan Ibu, cuma 20 tahun lalu tuh saya tuh bisa baca Alkitab tuh setiap hari 10 pasal ya. Tapi sekarang ini mungkin entah beberapa belas tahun saya tuh nggak bisa Bapak dan Ibu seperti itu ya. Tapi saya lagi belajar bahwa Maria itu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan, ya terus mendengarkan. Ya, jadi salah satu prakteknya, ya seperti Maria itu apa? Ya baca Alkitab dari awal sampai akhir. Ya, itu seperti salah satu praktek menurut Pak Yusak. Ya. Jadi saya sedang mendengarkan lagi khotbahnya Pak Yusak, dan bagi Bapak dan Ibu yang dapat rema, nah boleh tolong bagikan ya, kita bahas sama-sama supaya kita sama-sama dibangun. Ya, ini saya ini kan. Nah, jadi janji Tuhan juga berkata gini ya, Mika 7 ayat 11 akan datang pada suatu hari bahwa pagar tembok akan dibangun kembali dan pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas ya. Saya senang ayat ini. Karena di ayat ini dijanjikan bahwa akan diperluas ya. Ini coba. Sebentar. Oh iya.
Share lagi. Nah, saya ajak kita ini belajar syarat-syaratnya atau bagaimana kita diperluas gitu Bapak dan Ibu. Karena kalau saya percaya gini ya, kalau kita tidak membayar harganya, tidak melakukan ya janji tinggal janji gitu Bapak dan Ibu. Dan kita tidak termasuk bagian yang menerima ya. Ada juga yang lagunya saya percaya sering kita nyanyikan, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan beroleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi ya. Jadi janjinya jelas ada Bapak dan Ibu untuk meluas dan berkembang ya. Jadi ayatnya itu pasti dari Alkitab Bapak dan Ibu. Nah, tapi ternyata Bapak dan Ibu yang menarik itu apa? Ya, ketika saya pelajari gitu Bapak dan Ibu, sebenarnya adegan yang saya lihat tuh ayatnya sesudah ini sih Bapak dan Ibu ya. Tapi saya lihat Bapak dan Ibu di Mika ya sebelum ke ayat 11 itu ternyata keadaannya di ayat 1 sampai 3 ya, atau ada beberapa lagi ayat ya, cuma saya bacakan saja ya. Ayat satunya, celaka aku. Jangan diaminkan ya Bapak dan Ibu ya. Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekendaknya, dan hukum mereka putar balikan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, di Indonesia ini kadang-kadang kita bisa lihat ya, ada orang misalnya korupsi 100 triliun Bapak dan Ibu, katanya 100 triliun ya, tiba-tiba dibebaskan Bapak dan Ibu. Kenapa tuh? Ya mungkin ini penggenapan ya dari ayat ini ya. Dan kita mungkin merasa, loh bagaimana kondisi kita, keadaan kita kok tidak berubah ya, keadaan kita seperti keadaannya buruk gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak mau lama-lama dengan keadaan yang buruk Bapak dan Ibu, tapi saya mau lihat kuncinya Bapak dan Ibu ya, karena pasti ada pembalikannya. Karena Tuhan berkata diperluas dan berkembang ya. Di Yesaya 54 juga dikatakan si mandul Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau hari-hari ini merasa mandul, sepertinya mandul, jangan menyerah dulu, jangan putus asa dulu, jangan berhenti berharap dulu ya. Tapi saya tuh diingatkan gini ya, bahwa apa? Mereka pahlawan-pahlawan iman ya yang kita lihat di Ibrani 11 itu juga mengalami hal-hal yang secara fakta, secara mata itu tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, Abraham dapat janji Tuhan ya, akan jadi bapak banyak bangsa. Keturunan akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Pasal faktanya istrinya mandul. Ya, Yakub, Bapak dan Ibu. Yakub melarikan diri dari kakaknya. Yakub ditipu sekian kali oleh pamannya. Ya, Yakub juga ditipu ya mengenai istrinya. Ya istrinya ditipu oleh pamannya gitu ya. Kan jarang seperti kita ada yang mengalami seperti Yakub Bapak dan Ibu ya. Dan saya percaya mereka-mereka para pahlawan-pahlawan iman juga tetap mengalami masa-masa di mana mereka ini sendirian ya. Mungkin iman mereka itu tidak langsung yakin gitu ya. Tetapi ada kata itu memelihara iman Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana kita ini membangkitkan iman kita Bapak dan Ibu ya. Yusuf juga ya dijanjikan sepertinya akan memimpin ya, tetapi pada kenyataannya dicebloskan sumur ya. Daud dijanjikan jadi raja ya, ternyata dikejar-kejar ya, ternyata istrinya diserahkan kepada orang lain ya. Tadi baru dibahas oleh Pastor Fendi ya, tapi Bapak dan Ibu bisa lihat lengkapnya di YouTube BMN ya. Tapi saya nggak mungkin mengulang. Bapak Ibu tinggal baca di sana karena visi saya itu lebih melengkapi gitu ya. Bapak dan Ibu bisa lihat yang utama di sana, tetapi saya tergerak itu untuk membagikan secara cepat saja supaya Bapak dan Ibu yang waktunya terbatas, waktunya sedikit, itu tangkap inti-intinya dan bisa mengejar gitu ya. Yohanes juga sendirian Bapak dan Ibu di pulau Patmos Bapak dan Ibu secara manusia ya. Tapi secara heavenly realm, ketika dia ini bisa masuk ke dimensi surgawi, dia lihat sedemikian banyak penglihatan ya, sampai akhir zaman, sampai boleh dibilang sampai kekekalan Bapak dan Ibu ya.
Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, saya percaya kita harus bangun iman kita juga, memelihara iman kita. Ya, jangan hidup dengan apa yang kita lihat, Bapak dan Ibu. Kenapa? Apa yang kita lihat hanya sementara. Apa yang kita lihat bisa mengecewakan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya ini sedikit cerita ya, sedikit curcol gitu ya, sedikit curcol gitu ya. Karena saya tuh merasa ya, salah satu visi yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah melihat lautan manusia ya. Seperti apa? Nah, di Yeskiel 36 ya. Seperti KKR-KKR-nya Reinhard Bonnke gitu ya. Saya bacakan Yeskiel 36, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia, dan dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi intinya gini Bapak Ibu. Ya, janji Tuhan adalah keturunan kita banyak. Ya, harusnya banyak tuh dari mana? Dari Kejadian 1 ya. Kita ini manusia itu ketika diciptakan itu Tuhan mau kita berkuasa dan memenuhi bumi. Ya, jadi kalau mau memenuhi bumi harus banyak ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi nggak selalu kenyataannya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Dan dikatakan di sini gini Bapak dan Ibu ya. Kita bagian kita apa? Salah satunya meminta ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau minta uangnya banyak, berkatnya banyak, ya misalnya, ya. Nah, mintalah salah satunya itu jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita banyak, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu menurut saya itu kondisi gitu ya, atau syarat gitu ya. Kalau enggak, buat apa orang diberkati banyak-banyak kalau tidak menyelamatkan jiwa-jiwa? Buat apa seseorang itu dipercayakan sedemikian banyak uang kalau dia ini tidak memuridkan, tidak mengerjakan kehendak Tuhan, ya. Dan bagian kita ketika kita melihat itu menjadi kenyataan, kita akan tahu bahwa akulah Tuhan, yang mengerjakan adalah Tuhan, bukan kekuatan manusia, Bapak Ibu, ya. Jadi saya ini mendorong, mengajak, menghimbau, ya, Bapak dan Ibu untuk menulis dan mencatat mimpi-mimpi Bapak dan Ibu, ya, supaya Bapak dan Ibu itu bisa berjalan dengan satu tujuan, ya, satu visi, ya. Kalau anak kecil, biasanya kalau ditanyain apa Bapak dan Ibu? Ditanya apa? Cita-citanya apa Bapak dan Ibu? Kenapa? Cita-cita itu menjadi salah satu pendorong, ya, untuk kita ini maju, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya berharap ya Bapak dan Ibu, terutama yang di grup gitu ya Bapak dan Ibu, untuk berlomba-lomba yang terdekat dan ini yang dapat saya ini saling mendorong, motivasi, saling mengejek, jangan saling mengingat, saling iri, tapi saya percaya ini kita ini saling menguatkan, ya, mendukung. Ya, kalau Bapak dan Ibu ada tahu mimpi seseorang ini tertentu dan terkait, ya, nah ini kita bisa bantu. Ya, misalnya ini kan kebanyakan ibu-ibu, ya, misalnya ibu-ibu mungkin mimpinya mantuan, ya, atau ada yang masih single gitu ya, bermimpi menikah gitu ya. Nah, kita sepakat mendoakan ya. Di sini yang masih setahu saya belum menikah tuh Melisa ya, atau mungkin Hana, dua anak ya, kita doakan sepakat ya, supaya mimpi itu bisa menjadi kenyataan ya. Dan biar iman kita dibangun Bapak dan Ibu ya. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang kita lihat sekarang. Kenapa Abraham juga mengalami ya. Itu kita ingatkan dengan hamba-hamba Tuhan yang mengalami ya. Dan saya percaya ya, saya masih mengandung visi itu Bapak Ibu. Visi apa? Lautan manusia ya. Waktu 6 atau 7 atau 8 tahun yang lalu kita pernah buat acara di Serpong ya, di BSD ya. Nama gedungnya itu ICE ya, International Conference gitu ya. Itu
International Conference and Exhibition ya. Itu kita buat acara buat 30.000 Bapak dan Ibu ya. Dan setelah itu secara fakta banyak yang berubah setelah pandemi ya. Dibatasi demikian gitu ya. Nah, sesungguhnya jadi ketika saya sampai pada hari ini ya setelah pandemi, itu iman saya itu perlu dibangun lagi Bapak dan Ibu ya. Waktu saya itu ikut acara itu Bapak dan Ibu 30.000 itu saya dengar Tuhan bicara ya, dan bicaranya bahasa Inggris ya. Jadi Tuhan ngomong kepada saya, this will be a small meeting ya, atau dalam bahasa Indonesianya ini akan menjadi pertemuan yang kecil ya. Artinya pertemuan-pertemuan yang di depan itu akan jadi 300.000, 500.000 ya menurut saya ya. Dan kita pernah lihat ya di Monas 300.000 ya, terus tahun 2018 juga 700.000, mungkin 800.000 Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, sekarang ini kita bangkitkan lagi iman kita Bapak dan Ibu. Nah, caranya gimana Bapak dan Ibu? Nah, saya ajak lihat yang praktis ya, tapi sebelum itu Bapak dan Ibu, saya merasa ini yang lebih penting ya Bapak dan Ibu, ya, ini yang lebih utama ya, yaitu apa? Dari Yeskiel 36. Ya, Yeskiel 36 itu ayat 31 dikatakan gini ya, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, sebelum kita mau lihat penggenapan janji-janji Tuhan, saya percaya kita ini harus sampai pada titik pertobatan, sampai pada titik sunat hati. Ya, ketika Abraham sampai di Kejadian 17, ya, Abraham itu dijanjikan akan menjadi raja. Ya, dari keturunanmu akan lahir raja-raja. Keturunanmu akan sangat banyak. Engkau menjadi bapak segala bangsa. Nah, disitulah di Kejadian 17 itu Abraham disunat, Bapak dan Ibu. Ya, tapi karena saya ini lagi nggak pengen bahas Abraham, saya nggak nampilkan di PowerPoint, Bapak dan Ibu. Ya, tapi Bapak dan Ibu, saya dorong, saya himbau untuk apa? Baca lagi, renungkan lagi, Bapak dan Ibu. Kalau apa? Kalau kita ini pingin mau rindu haus untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, ya jangan sampai apa? Jangan sampai janji tinggal janji dan kita menjadi orang-orang yang kecewa, ya. Jadi ternyata ada waktunya, ada masanya sebelum janji itu digenapi, kita harus punya masa pertobatan dulu. Seperti apa? Seperti Daud, Bapak dan Ibu, ya. Daud itu ya janji Tuhan akan menjadi raja, dia sudah menjadi raja, tetapi ada masa di mana dia ini bertobat dan hancur hati ketika anaknya mati karena dia bersalah, dia berdosa membunuh Uria. Dan pada titik itulah menurut saya ada satu titik balik Bapak dan Ibu untuk Daud. Dan saya berdoa apa? Saya berdoa kita sampai pada titik balik itu ya. Bapak dan Ibu boleh baca, renungkan lagi Yeskiel 36 ya. Dan dikatakan di atasnya ya, itu hati kita harus diubah Bapak dan Ibu, dari hati yang seperti batu menjadi hati yang taat Bapak dan Ibu ya. Jadi itu bicara mengenai permukaan Bapak dan Ibu, pertobatan, penghancuran. Dan kadang-kadang ternyata kita ini harus sering diremukkan, dihancurkan, harus berkali-kali Bapak dan Ibu. Kadang-kadang tidak cukup sekali Bapak dan Ibu. Ya, Tuhan meremukkan kita. Ya. Nah, jadi saya berdoa apa? Kita ini bukan menjadi orang yang kecewa dalam permukaan Tuhan, tapi bisa melewatinya, bisa mengucap syukur. Ya, permukaan seperti apa? Permukaan seperti Ayub diremukkan. Permukaan seperti apa? Seperti Yusuf, ya dijadikan budak, udah gitu naik sedikit masuk penjara lagi, Bapak dan Ibu, dan sebagainya. Ya, nah, saya ambil contoh, ya, ada seorang hamba Tuhan nih cerita, ya bahwa apa? Bahwa istrinya dipanggil pulang, misalnya, ya.
ada dua hamba Tuhan lah yang menurut saya itu saya terkesan ya, yang saya ingat ya. Yang satu itu namanya Bapak Charles Niman ya. Charles Niman itu pernah datang ke JKI di Semarang, terus cerita ya bahwa Tuhan itu kalau izinkan sesuatu diambil ya Tuhan memberikan yang baru juga. Itu bukan suatu akhir Bapak dan Ibu, tapi adalah suatu awal juga Bapak dan Ibu ya. Jadi saya berdoa saya berdoa ini kita bisa melihat lagi bahwa ini bukannya titik, tapi ini koma. Ini belum selesai, tapi masih akan berlanjut. Ini belum berakhir, tapi Tuhan masih akan buat sambungannya. Ini bukan the end, tapi masih to be continued. Seperti film Bapak dan Ibu ya. Dan saya berdoa kita juga bisa masuk ke ayat ini Bapak dan Ibu ya, di Mika 7 ayat 7 ya. Tadi saya merasa ini kuncinya ya, beberapanya. Satu, setia kepada perkara kecil, nanti kita akan ditambahkan perkara yang besar. Yang kedua masuk pada pertobatan ya. Jadi dari hati yang keras menjadi hati yang taat ya. Dan ini bisa nggak kita bertobat sendiri Bapak dan Ibu? Ternyata sulit Bapak dan Ibu kita bertobat sendiri ya. Ternyata kita ini perlu kita perlu Roh Kudus Bapak dan Ibu. Di Yeskiel 36 itu dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan kepadamu air jernih Bapak dan Ibu ya. Jadi kita perlu minta kita sampai kepada titik itu di mana Tuhan mencurahkan air jernihnya itu pribadi Roh Kudus Bapak dan Ibu ya. Dan saya ini ada beberapa kesaksian cerita gitu ya. 2-3 tahun lalu saya mendapat visi untuk pergi ke Amerika ya. Dan itu akhir 2019. Jadi udah masuk berapa tahun? Mungkin hampir 4 tahun ya. Jadi saya tuh baru pergi dari Afrika, pas balik dari Afrika, saya tanya Tuhan, kira-kira kemana lagi sih sesudah ini ya bagianku ya. Tuhan memberikan 2 negara ya, Amerika dan UK ya, atau Inggris ya. Jadi saya sudah pergi ke Amerikanya, saya sedang merintis lagi Bapak Ibu, mengisi cawan untuk Inggris Bapak Ibu ya. Walaupun ya kalau dibilang itu ya belum terlalu merintis untuk Inggris ya, tapi saya terus mengisi cawan lah ya. Nah, dan penantian saya mengisi cawan yang menunggu untuk berangkat ke Amerika itu 2,5 tahun kira-kira Bapak Ibu ya, sampai saya tuh sempat mengalami masa-masa frustasi ya, kapan saya berangkat ya. Dan masuk tahun 2022 saya belum tahu ya, dan memang waktu itu ada pandemi ya Bapak Ibu tahu ya, kita mengalami gitu. Nah, sampai suatu ketika saya tuh mimpi ya, singkat cerita di mimpinya saya itu sedang menggali sumur dan tiba-tiba sumur itu luber Bapak dan Ibu. Sumur itu berbual-bual ya. Sumur itu mengalirkan air dan air itu sampai deras sekali sampai saya itu harus lari Bapak Ibu ya. Saya masih ingat ya, saya tuh lari ya, mungkin bahasanya kalau terbirit-birit itu nggak enak ya, terbirit-birit ya. Lari lah pokoknya. Dan karena dikejar air itu Bapak Ibu ya. Dan saya tahu ada orang-orang lain juga ya yang lari karena air itu gitu. Dan saya tahu ya itu bicara mengenai lawatan, itu bicara mengenai pribadi Roh Kudus, karya Roh Kudus gitu. Seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat itu seperti di Pensacola ya, seperti di Toronto Blessing ya, tempat-tempat terjadinya revival Bapak dan Ibu ya. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, saya nggak tahu Bapak dan Ibu punya mimpi apa, punya kerinduan apa, seberapa Bapak dan Ibu ini mau meluas dan berkembang ya. Tapi saya dorong, saya himbau Bapak dan Ibu, kalau bisa bahasa Inggris, nah dengarkan ya khotbah-khotbahnya ya sekali-kali lah ya. Kalau belum bisa bahasa Inggris gimana? Ya sudah, cari hamba-hamba Tuhan yang bicara mengenai lawatan ya. Kalau saya rekomendasikan hamba-hamba Tuhan dari Bahtera ya, seperti Pak Yusak ya, Pak Petrus Agung gitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya iman kita ini dibangun dan kita ini punya visi-visi yang sama gitu Bapak Ibu, dan tidak jadi letih untuk menanti-nantikan Tuhan ya. Dan saya dorong, saya ajak kita baca sama-sama yang Mika 7 ayat 7 ya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku ya.
Jadi poinnya gini Bapak dan Ibu, poinnya ya, ketika di Mika 7 ya, di ayat 11 dia sampai pada titik bahwa perbatasanmu akan diperluas. Pada kenyataannya, faktanya dia sempat mengalami hal-hal yang buruk dan dia harus menunggu-nunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, jadi di sini apa? Kita harus berperang dengan apa? Dengan ketidaksabaran, berperang dengan ketidaktekunan, berperang dengan ketidakpercayaan kita. Yang berkata bahwa apa? Oh, Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya. Oh, ini yang dilakukan sia-sia. Ini kayaknya saya salah pilih, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ambil lagi Bapak dan Ibu. Ambil lagi apa? Ambil lagi buku, ambil lagi. Saya suka itu klip-klip dari YouTube ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau buku ini kan kita baca ya, kita nggak langsung dengar ya. Tapi kalau klip dari YouTube Bapak dan Ibu, saya tuh bisa dengarkan langsung, saya bisa bayangkan langsung orang yang berbicara gitu. Dan buat saya, karena saya bisa mendengarkan, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus ya. Jadi menurut saya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bisa memilih, ya cari khotbah-khotbah yang kuat, dengarkan berulang-ulang supaya iman Bapak dan Ibu dibangun. Ketika apa? Ketika menunggu-nunggu Tuhan. Ya. Jadi menurut saya ini kunci ketiga. Ya tadi setia pada perkara kecil, bertobat, ya mengalami permukaan kehancuran hati seperti Ayub dan menanti-nantikan Tuhan, Bapak dan Ibu, menunggu-nunggu. Ya. Menunggunya berapa lama? Ya, pokoknya pasti ada akhirnya. Ya. Ayub menunggu-nunggu Tuhan berapa lama? 40 pasal. 40 atau 41 pasal. Ya. Tapi nggak sebentar ketika Ayub itu melewatinya, Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika kita membacanya sekarang, ya rasanya tinggal ya dibaca juga mungkin beberapa jam selesai. Ya. Nah, yang ketiga, menunggu-nunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Ya, dan keempat, Bapak Ibu, menurut saya kita harus sampai pada titik melihatnya. Ya, di Mika 7 ayat 10 dikatakan musuhku atau melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Ya. Jadi musuhnya Nabi Mika ini udah ngejek-ngejek, mengenyek-ngenyek si Mika. Nye, mana Allahmu, mana buktinya? Janji Tuhan menjadi kenyataan. Ya, di mana Tuhan Allahmu. Ya, tetapi ketika waktunya sudah sampai, matanya Mika, mataku akan memandangi dia, memandangi musuhku, dan sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Ya, jadi Bapak dan Ibu bertekunlah, bersabarlah, tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Ya, nanti kita doa sama-sama supaya apa? Supaya mata kita menjadi terang, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita ini berjalan di siang hari, kita kan bisa lihat di kejauhan. Ya, jadi ya kadang-kadang kita tahu ada pom bensin, ada makanan, gitu ya. Tapi kalau mata kita tidak bisa melihat jarak, wah misalnya malam, gitu ya, lampunya remang-remang, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita ini khawatir ya ada pom bensinnya, ada tempat makan nggak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tahu, kita bisa lihat, oh itu udah dekat, itu tinggal belok kiri sedikit udah sampai. Ya. Nah, jadi jangan lihat fakta kita, Bapak Ibu, tapi lihat kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Dan saya dorong Bapak dan Ibu untuk cari teladan-teladan yang sudah mulai mengerjakan apa yang Bapak dan Ibu kerjakan, apa yang kita sudah kerjakan. Ya, jadi misalnya apa ya teladan di Alkitab sih ada. Ya, saya ajak kita baca ke Kejadian 13 ayat 14 dan 15, Bapak Ibu. Ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Jadi menurut saya ini ada satu kunci seberapa kita ini bisa melihat, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ternyata ada, Bapak dan Ibu, bahwa apa?
salah satu arti kata dari penglihatan ya atau suara Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Kan kita mengharapkan kadang-kadang suara Tuhan itu audible ya. Misalnya ini di kelas sekolah nabi gitu. Wah, saya berharap setelah ikut sekolah nabi suara Tuhan itu audible kepada saya. Halo gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang suara Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ya mulainya dari apa? Imajinasi yang dikuduskan ya. Jadi Bapak dan Ibu bagaimana caranya? Ya mulai merem dan bayangkan ya, jangan mengosongkan pikiran ya Bapak Ibu. Saya tidak menganjurkan mengosongkan pikiran karena kalau mengosongkan pikiran yang masuk bisa yang lain ya. Tapi bayangkan, renungkan firman Tuhan. Bayangkan bahwa apa? Saya ini jalan bersama-sama Abraham, ada di adegan itu. Atau saya jalan bersama-sama dengan Tuhan, menduduki apa? Menduduki satu kota ya. Dan saya ini pernah dapat penglihatan Bapak dan Ibu ya mengenai Tuhan menjalani satu kota ya. Jadi ada seorang pendoa ya yang ikut dengan saya tuh bareng dengan saya ke Afrika ya. Terus beberapa bulan pandemi dia minta saya doakan ya. Dan saya ini sejujurnya Bapak dan Ibu kalau dapat penglihatan itu sudah saya beberapa kali uji ya. Itu bukan penglihatan yang langsung ya dekat gitu ya, langsung terjadi ya. Kadang-kadang ketika saya dapat penglihatan itu Tuhan seperti teka-teki ya. Ada orang itu memang yang belum terlalu intim dengan Tuhan sehingga Tuhan itu bicara dalam mimpi ya. Ketika Tuhan bicara itu juga belum jelas gitu ya artinya apa, seperti tidak terus terang ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya lewatilah dengan ucapan syukur Bapak dan Ibu ya. Jangan langsung kecewa, jangan langsung pengen, wah saya pengen Tuhan tuh terus terang dengan saya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau Tuhan terus terang dengan kita, kitanya belum sanggup Bapak dan Ibu. Ya, ketika Tuhan berterus terang, ya jodohmu akan seperti ini, ya. Wah, kalau kita ini diberitahu, kadang-kadang kita menolak dulu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, malah kita bisa berjalan langkah demi langkah kepada Ibu, ya. Jadi, ya, menurut saya salah satu kuncinya ini kita ini bisa masuk ke dimensi surga dan melihat kekekalan, melihat ke destiny kita, ya. Ada penjelasannya, ya, ada ayatnya di Mazmur 139, ya. Ada bukunya, ya, kami juga menyediakan bukunya, ya. Bukunya judulnya Membuka Destiny Kita dari Sidang Ilahi di Surga, ya. Tapi di bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi Unlocking Destinies, ya. Menjadi bebas dari kutuk, ya. Ternyata kalau kita ini bebas dari kutuk, kita bisa mencapai garis akhir, Bapak dan Ibu. Dan ketika kita bisa melihat itu, Bapak dan Ibu, kita itu tidak terbatas, ya. Saya pernah melihat, menyaksikan ya, atau saya ulangi sedikit saja supaya nggak lama ya. Tapi penjelasannya lebih detail itu di penjelasan saya berjudul bagaimana masuk ke dimensi surgawi, ke alam surgawi ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya itu diperlihatkan ada tingkap-tingkap langit Bapak dan Ibu, dan kita ini bisa terbang ke tingkap-tingkap langit tersebut ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, salah satu kita kalau mau belajar ya bagaimana kita meluas dan berkembang, ya kita belajar dari orang yang meluas dan berkembang. Kita lihat dari orang-orang yang mencapai garis akhir, orang-orang yang menyelesaikan tugas gitu Bapak dan Ibu. Dengarkan khotbahnya, baca bukunya, pelajari ya. Kalau Bapak dan Ibu di kalangan Bahtera, saya dorong ya, saya himbau ya buku-buku Pak Yusak terutama yang mendasar itu apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ada 3 volume ditulis Pak Agung apa? Menginterview, mewawancara Pak Yusak, lalu tulis buku itu ya. Dan banyak khotbah-khotbahnya, tapi menurut saya buku itu sangat perlu lah kita baca ya supaya kita ini mengerti cara Tuhan bekerja dan tidak kecewa ya. Dan saya balik ke itu ya Bapak Ibu ya, penglihatan yang saya lihat, dan sekali lagi penglihatan saya itu ya memang sudah saya uji ya. Saya itu kadang-kadang tidak diberi penglihatan itu untuk waktu yang dekat gitu, yang langsung ya, tapi waktunya ini beberapa lama gitu. Nah, saya tuh lihat Tuhan itu berdiri di kota Jakarta ya, di sebelah apa ya, sebelah Tuhannya itu mukanya tidak suka gitu Bapak Ibu ya. Terus saya lihat gini ya Bapak Ibu, ada kelompok orang lah ya, saya nggak sebut orangnya ya,
karena nggak etis ya. Kalau ini bisa marah gitu ya, atau pernah marah lah. Nah, jadi saya melihat ini ada beberapa orang yang bisa mencium kaki Tuhan, yang menangis di kaki Tuhan ya. Dan ketika Tuhan sudah beberapa lama gitu ya mendengarkan tangisan para pendoa-pendoa ini ya, memang kebetulan tuh wanita-wanita ya, saya lihat tuh ada sekitar 3 wanita. Nah, saya lihat akhirnya Tuhan tuh ya udah gitu. Terus Tuhan tuh melangkahkan kakinya ya. Dan ketika Tuhan melangkah kakinya itu ya, dari satu langkah saja itu sekian kilometer Bapak Ibu ya. Dan saya tuh melihat orang yang bisa ikut ya kakinya Tuhan ya. Jadi menggendot gitu ya di betisnya Tuhan, dan itu ngeri sedep ya, karena seperti Superman gitu ya, terbang di kira-kira gedung lantai 100, lantai 20 gitu, 30 atau 100 di tingkat tinggi gitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Tuhan bisa bergerak, dan bergeraknya itu bisa berpindah. Kenapa? Karena kita ini kurang percaya Bapak Ibu ya. Saya lihat ini ada satu golongan ini kurang percaya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan ini mau bekerja begini begitu, mukanya tuh apa, mereka itu apa ya namanya, merengos gitu ya, kayak ini mah bukan Tuhan gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya dorong apa, untuk kita ini patahkan ketidakpercayaan itu dan lihat apa yang Tuhan buat ya. Gimana caranya? Cari teladan atau role model menurut saya ya, dan pelajari dari hidup mereka. Misalnya apa ya, contohnya kalau kita lihat di Keramat Raya, Pak Agung gitu kan, ATM dengan Pak Yusak ya, bergaul dengan Pak Yusak, belajar dari hidupnya Pak Yusak ya, diserap, diinterview, diwawancara ya, dan dibikin buku Bapak dan Ibu ya. Dan Pak Agung mewarisi Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita ini kalau Bapak dan Ibu ke Manaim itu lagi dapat tema ya, bagaimana kita ini berdoa supaya Tuhan itu melihat kita ya. Bahkan sebenarnya saya tuh udah pengen membahas gitu ya, memandang wajah Tuhan ya. Saya udah hampir tulis gitu ya. Dan tapi gini Bapak dan Ibu ya, ada pesan yang tadi disampaikan ya dari Randy Israel ya, itu menjelaskan menurut saya lebih baik daripada apa yang bisa saya jelaskan ya. Ya kecuali nanti ada anugerah Tuhan ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya dorong, saya himbau ya, nanti kalau sudah keluar YouTube-nya gitu ya, atau sudah keluar itu dapat diperoleh di B2B gitu ya, Bapak dan Ibu dengarkan dan alami ya. Jadi kita ini harus melihat dan ketemu Tuhan Bapak dan Ibu ya. Kita menanti-nantikan untuk apa? Sebelum menanti-nantikan untuk janjinya, saya percaya banget kita ini harus menanti-nantikan untuk ketemu dengan pribadinya. Karena orang itu bisa menanti-nantikan janjinya, tapi tidak menantikan pribadinya. Seperti orang mencari berkatnya, tangannya, tetapi tidak lagi mencari Tuhan. Contohnya siapa? Salomo. Salomo diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan istri, tapi dia tidak mengenal Tuhan sebagaimana Daud. Ya. Jadi yang mau saya garis bawahi di sini Bapak dan Ibu, kunci keempat itu melihat ya, tetapi bukan sekedar melihat ya, maksudnya detailnya itu bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan Bapak dan Ibu ya. Ini Abraham ini ketemu dengan Tuhan ya. Lalu apa Tuhan suruh lihat ya. Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu ada satu lagu ternyata yang Tuhan berikan ya, untuk apa? Untuk menahan rencana iblis yang sedang iblis mau buat ya. Lagunya apa? This land is mine, Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya sudah upload gitu ya di YouTube saya, dan saya ini kan ya, saya akan bagikan ya Bapak Ibu ya. Juga dari sumber-sumber lain juga ada sih ya. Tapi kalau Bapak Ibu memutarkan dari kanal saya itu membantu saya. Kenapa saya sedang memaksimumkan ya untuk YouTube ini ya. Karena gini Bapak dan Ibu, ya ini saya bicara agak lain ya. Jadi gini,
kan kita ini lagi bicara mengenai terobosan ekonomi ya. Kenapa? Ini tema besar saya lah. Setelah sekitar 5-6 bulan kita ini temanya kesembuhan ya, dari akhir tahun lalu gitu ya. Kesembuhan, saya KKR kesembuhan, ada hamba Tuhan yang bidangnya kesembuhan gitu ya. Kita keliling Jawa gitu ya, ke Bali dengan kesembuhan ya, dan beberapa itu saya upload di YouTube gitu. Nah, tapi saya merasa ini waktunya Kairosnya ini untuk bergumul mengenai keuangan, bergumul mengenai terobosan ekonomi ya. Dan sejujurnya nih Bapak dan Ibu, saya sedang mengalami pergumulan gitu ya. Dan ini bukan curhat untuk mengeluh gitu ya, tapi gini, saya ajak Bapak dan Ibu juga bangkitkan iman ya. Nah, saya ini pernah dapat visi ya. Visi itu dari pemimpin saya nih, Bu Iin ya. Bu Iin itu pernah doakan saya terus bilang, kamu nih kerjaannya bikin YouTube, bikin video-video gitu. Ya saya coba bikin video gitu ya. Ternyata pernah satu video saya itu jadi viral ya. Saya tuh waktu itu posting mengenai akhir zaman, mengenai trompet yang terdengar ya di langit gitu ya. Terus saya waktu itu iseng-iseng aja masukin YouTube ya. Entah bagaimana itu viral sampai 1,5 juta view. Tiba-tiba pelanggan saya itu jadi 1.800 ya. Tapi bukan di channel yang ini ya, karena channel yang ini saya buat lebih baru lagi dan lebih khusus ya. Untuk apa? Untuk membangun ya, untuk istilahnya ya kalau Bapak dan Ibu mau terima gitu ya, mengedukasi ya, memberikan nilai-nilai gitu. Nah, saya juga ya sudah gitu ya, karena waktu itu tuh saya punya kemampuan, tapi kadang-kadang nanti turun naik gitu ya. Tiba-tiba saya tuh bisa nggak pengen sama sekali melakukan hal itu gitu ya. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu, baru sekitar seminggu yang lalu saya ini lagi iseng-iseng lihat YouTube gitu ya. Sekarang saya lihat YouTube itu udah mulai berbeda ya. Kalau tadinya itu dulu untuk mengkonsumsi, untuk jadi konsumen gitu ya. Nah, sekarang ini saya mulai belajar menjadi produsen gitu ya. Nah, ternyata saya lihat satu orang ya, Bapak Ibu bisa cari lah, Ali Abdal gitu ya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan itu kok kayaknya nggak terlalu susah gitu menurut saya gitu. Nah, singkat cerita dia tuh penghasilannya berapa? Singkat cerita penghasilannya berapa Bapak Ibu? Dia 2017 itu katanya bikin YouTube itu baru $2 gitu ya hasilnya ya setahun gitu ya. Terus singkat cerita dia belajar, dia perbaiki gitu ya. Dia bikin yang bermanfaat. Sekarang followernya udah hampir 5 juta, 4 juta lebih ya. Terus dia itu singkat cerita dia bikin begini gitu ya, bisnis online gitu ya, bikin kursus dan lain sebagainya, pelatihan gitu. Nah, dia itu sekarang penghasilannya berapa Bapak Ibu ya? Ada di YouTube itu ada kesaksiannya saya dengarkan itu 30 miliar Bapak Ibu. Saya ulangi berapa? 30 miliar ya. Jadi sebulan 3 miliar ya. $2 juta ya. Bahkan ada versi lain yang berkata $5 juta ya. Dari kerja bikin YouTube begitu. Nah, dalam hati saya itu wah, saya kalau dia aja bisa begitu, saya timbul ya, saya juga bisa gitu ya. Walaupun ya entah dalam kapasitas apa gitu Bapak Ibu. Ya, tapi gini Bapak Ibu, poin saya gini, Bapak Ibu, kita jangan terpuruk seperti katak di dalam katak di dalam tempurung yang lihatnya cuma tempurungnya aja, tapi buka mata kita dan lihat, belajar ya, supaya mata kita ini dijelikan ya. Saya lihat itu ada orang yang masih muda ya, cerita penghasilannya per bulan berapa? 400 juta. 400 juta, dan menurut saya ya, saya dibilang terlalu bisa juga belum sih gitu Bapak dan Ibu ya. Cuma menurut saya kalau saya belajar ya saya mungkin bisa juga gitu ya, minimal ya sekian persennya gitu loh ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, saya berdoa ya supaya apa, iman Bapak dan Ibu dibangun ya, pengharapan Bapak dan Ibu dibangun Bapak dan Ibu ya, dan percaya bahwa mungkin di dalam Tuhan itu mungkin ya. Lihat mata kita ke atas ya, ke atas itu maksudnya ke surga, dan lihat siapa orang-orang yang sudah mengerjakan, yang melakukan, yang sudah mengerjakan tugas. Dengarkan khotbahnya ya, baca firman-Nya, dan tiba-tiba itu Bapak dan Ibu itu akan mengalir ya. Dulu ini ya, contohnya buat saya ini kadang-kadang ya, contohnya untuk Zoom yang hari ini tuh
Buat saya itu antara ya dan tidak gitu. Dibilang gampang ya tidak terlalu gampang sekali gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang itu saya renungkan nggak ada pemusik gitu ya. Saya nyembah sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, ngelihat orang gitu Bapak Ibu secara manusia ya. Tapi saya berlatih melihat iman ya, bahwa apa? Ketika Tuhan berikan saya penglihatan, saya tuh bisa melihat gitu, ada kota-kota, ada gedung-gedung, ada orang-orang gitu. Dan bisakah kita tetap melihat? Bisakah kita tetap membuka mata kita ya? Dan saya ajak kita lihat ke Kejadian 22 Bapak dan Ibu ya. Kejadian 22. Nah, Kejadian 22 ini sesuatu yang sangat terkenal, yaitu Abraham mempersembahkan Ishak ya. Nah, Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham memanggil tempat itu Jehovah Jireh, atau Tuhan yang akan melihat. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu, Tuhan yang akan melihat ya. Jadi dikatakan sampai sekarang di atas gunung Tuhan akan disediakan atau akan terlihat ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, poin saya apa? Poin saya, berusahalah naik ke gunung Tuhan. Usahakan ketemu dengan Tuhan. Seperti apa? Ya seperti Musa ketemu dengan Tuhan, Daud ketemu dengan Tuhan, seperti Petrus ketemu dengan Tuhan ya. Dan ketika kita ketemu Tuhan Bapak dan Ibu, saya percaya mata kita dibuka, dan seperti ini Bapak dan Ibu, ketika kita tidak lagi melekat dengan hal-hal yang kita kasihi. Mungkin kita mengasihi apa? Mungkin mengasihi kebiasaan kita, mengasihi hobi kita, mengasihi orang-orang yang lama, ya pergaulan kita yang lama. Nah, tapi kita belajar ya meletakkan hal itu, ya seperti Abraham meletakkan, mendirikan mesbah demi mesbah. Nah, nanti kita akan bisa melihat Tuhan, dan kita bisa lihat visi Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan tutup, saya ajak kita tutup dengan berdoa ya. Doanya apa? Satu, saya ajak kita nyembah dengan open the eyes of my heart dan this land is mine ya. Jadi pertama-tama kita minta mata kita dibuka, kita bisa melihat Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, dan kita lihat visi, kita lihat tanggung jawab yang Tuhan percayakan ya. Dan ada juga ayatnya, yaitu Musa melihat ya, di Ulangan 34 ya. Musa naik ke puncak gunung, lalu Tuhan memperlihatkan ya. Jadi kalau kita mau melihat Bapak Ibu, salah satunya kita harus belajar naik ke puncak gunung ya. Jadi gimana? Ya salah satunya ini kita baca Alkitab ya, kita puasa 30 hari ya, atau 40 hari ya, versi itu yaitu sedang naik gunung juga, naik ke gunung Tuhan ya. Dan nanti kalau kita udah ketemu Tuhan, kita akan bisa lihat. Nah, lihatnya apa nih Bapak dan Ibu ya. Nah, orang ini jangan lihat yang salah ya. Saya ini beberapa waktu ini perangi ya, bahwa ada orang yang terkaya di dunia ya Bapak dan Ibu. Kalau pelajari orang yang terkaya di dunia ini sekarang ya, itu terkayanya bukan dari teknologi, tapi dari apa? Dari jualan barang-barang mewah, barang-barang branded Bapak dan Ibu ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ini saya percaya ini roh yang apa? Yang membutakan mata seluruh dunia, sehingga orang-orang ini pengen cari barang-barang branded, pengen cari jam-jam mewah gitu ya, pengen kelihatan bagus, cakep gitu ya. Kemarin saya dengar Bapak Ibu, ada orang memecahkan rekor. Ya rekor apa? Bukan rekor dunia cepet-cepetan, tapi rekor dunia belanja. Ya seorang dokter gitu ya. Jualannya apa? Skincare ya buat ibu-ibu. Satu hari jualannya 40 miliar. Berapa? Satu hari. Satu hari jualannya 40 miliar Bapak Ibu. Nah, poinnya gini Bapak Ibu. Ya poinnya apa? Nah, satu nih gini, kita harus potong rohnya. Ya jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, karena itu roh yang harus diperangi. Ya. Kedua apa? Kita perlu jarah balik. Ya, apa yang iblis pernah curi, Bapak dan Ibu. Supaya apa?
supaya mata orang-orang itu memandang kepada Tuhan dan bukan lagi membeli yang sia-sia. Saya nggak bilang sia-sia banget ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu juga istilahnya, terutama ibu-ibu di sini ya perlulah ya. Ada hal-hal yang saya percaya memang perlu gitu ya. Tapi saya percaya banget gini Bapak dan Ibu, kalau udah jumlah segitu, itu banyak hal-hal yang sudah tidak perlu lagi yang didorong, dimotivasi oleh emosi, oleh kesombongan, oleh persaingan, oleh ketakutan. Takut terlihat jelek, takut kelihatan aslinya. Lalu pakai topeng, maaf ya, maaf tuh, maaf di sini kebetulan ibu-ibu semua, maaf ya, peace ya bapak ibu ya, ibu-ibu ya. Nah, tapi saya dorong ibu-ibu kenali dan perangi, ya sampai apa? Sampai nanti pembalikannya, ya. Kalau ada hamba Tuhan yang bersaksi di televisi gitu ya, mengenai apa? Mengenai kemuliaan Tuhan, ada proyek Tuhan yang benar-benar dari Tuhan ya, itu satu hari 100 miliar gitu misalnya. Nah itu pembalikan keadaannya ya. Jadi poin saya apa Bapak dan Ibu? Poin saya adalah habisi kebutaan kita dan lihat visi yang ilahi, visi yang dari Tuhan ya. Jangan lihat kondisi suami. Ya mungkin ibu-ibu ini banyak yang bergumul dengan kondisi suami. Oh suami saya kok begini, kok nggak berubah-ubah. Tapi lihat bagaimana kalau Tuhan sudah ubah. Bagaimana orang yang mengalami terobosan, keajaiban dengan suaminya. Ya, misalnya apa? Saya, contoh yang kebayang di otak saya ini, orang-orang yang mengalami terobosan dengan orang tua, ya, Joyce Meyer. Ya. Singkat cerita gimana Joyce Meyer oleh orang tua kandungnya, ayahnya diperkosa selama 4 tahun, tiap minggu diperkosa sekali, gitu ya, sampai 200 kali minimal. Ya. Jadi dia tuh marah juga, ya trauma juga gitu, ya. Tapi dia tetap hidup, dia bisa mengatasi traumanya, dia bisa melihat visinya untuk apa? Untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi, untuk melayani orang-orang yang sedang terikat, yang sedang diperbudak, yang belum merdeka, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita harus lihat nih, kita ini belum merdeka dari apa, belum bebas dari apa. Mungkin itu ketakutan kita, kemarahan kita, kepelitan kita, kesombongan kita, penghakiman kita. Lihat ya, supaya kita tidak buta lagi dan kita bisa sampai tadi ke ayat 36, supaya kita bisa melihat diri kita yang memuakkan. Ya, ayatnya di mana lagi? Ada tuh Bapak dan Ibu ya. Ada, saya ini tidak persiapkan di Alkitab, di PowerPoint, tapi tiba-tiba ayatnya muncul. Ya saya, Bapak dan Ibu. Ya saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Ya saya mau melihat ujung jubahnya memenuhi bait sucinya. Tetapi sebelumnya, ya saya bertobat dulu. Dia berkata apa? Celakalah aku orang yang najis bibir. Bapak dan Ibu. Sebelum Daniel diangkat, ada titiknya Daniel itu bergumul dan dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bisa melihat apa? Keburukan dirinya sendiri. Ya, saya lupa ayatnya di mana, tapi ada penjelasan Pak Agung, ya khotbah Pak Agung, ya. My comeliness is gone, apa? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Poinnya, sebelum kita melihat perluasan, sebelum kita melihat penggenapan janji-janji Tuhan, ingini untuk melihat kejelekan diri kita sendiri. Ingini untuk ketemu dengan Tuhan dan mengerti betapa kata ini parah, buruk, dan perlu diubahkan. Dan masuk ke masa visinya. Nah, visinya seperti apa Bapak Ibu? Nah, singkatnya menurut saya ya ini seperti ini. Ya saya gambarkan ya. Jadi ketika kami ini ke Amerika Bapak Ibu ada seorang pasukan ya yang buatkan gini Bapak Ibu ya. Saya tuh sangat ingin untuk menggali sumur-sumur ya. Jadi ketika saya mau ke Amerika awalnya itu saya rencanakan saya mau ke kotanya Billy Graham, saya mau ke Kenneth Hagin gitu ya. Dan nyembah di situ dan mengambil warisan-warisan ilahi ya. Saya ini sampai sekarang masih nonton, masih diberkati dengan yang namanya Sith Roth ya.
kakek Sitrot ini cerita mengenai peristiwa-peristiwa supernatural, ya, menginterview hamba-hamba Tuhan, ya. Dan tiba-tiba saya pikir, wah, kayaknya saya juga bisa nih, hamba. Saya interview nanti hamba-hamba Tuhan, saya bikin podcast, gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, saya pelajari bukunya Bill Johnson. Ya, Bill Johnson itu seorang hamba Tuhan di California, ada gerejanya, dan gerejanya itu mengalami lawatan selama belasan tahun. Ya, ada Bapak Oral Roberts ini punya universitas, punya bangun rumah sakit, boleh dibilang bangun kota lah, atau setengah kota gitu ya, Bapak Ibu. Sekian ribu hektar, ya. Bapak Ibu bisa cek ya. Pada puncaknya, ya, itu pengerjanya 2.800 sampai berapa, ya. Anggarannya sebulan itu 150 miliar atau 10 juta dolar, ya. Jadi setahun itu anggarannya triliun, 1, sekian triliun, ya. Tapi ya mungkin ada pro dan kontra gitu ya, ada orang yang nyinyir juga, tapi menurut saya Oral Roberts ini orang yang menyelesaikan tugas ya. Theo Osborne ini juga, tapi beliau ini ke bangsa-bangsa, Bapak dan Ibu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, ada beberapa hal yang perlu kita lihat adalah apa? Ada pemetaan, ya, kita harus memetakan hal-hal yang buruk dan kita sampai pada titik di mana kita ini muak dengan keburukan kita. Ya, tapi jangan berhenti di situ, ya, tapi maju kemana? Ke visi yang Tuhan berikan, ya. Kalau saya, visi saya lawatan, ya, jadi saya dengarkan khotbah-khotbah mengenai lawatan, ya. Saya lagi dengarkan, lagi pelajari, ya. Ada satu revival besar namanya Revival Pensacola, Florida, ya. Dan itu sampai dampaknya itu 4 juta orang, Bapak Ibu, katanya datang ke Pensacola, Florida, untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk diubahkan. Ya, nah itulah hal-hal yang membangun saya, yang menjadi motivasi saya. Ya, jadi Bapak dan Ibu gimana? Nah ini karena kita ini sekolah praktek, Bapak dan Ibu kelas praktek, Bapak dan Ibu tuliskan. Ya, tapi tetap saya tuliskan, uploadkan di YouTube lah, karena menurut saya ini orang dengarkan juga nggak masalah. Ya, semoga bisa menjadi berkat. Ya, tuliskan visi-visi Bapak dan Ibu, mimpi-mimpi Bapak dan Ibu. Mungkin itu di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang keluarga, di bidang media, atau apapun. Tapi mulai apa Bapak dan Ibu? Buatlah itu menjadi satu realisasi dengan apa? Dengan ditulis Bapak dan Ibu. Ya, terus apa Bapak dan Ibu? Baca terus, ingat terus. Supaya apa? Supaya kita lihat terus Bapak dan Ibu. Lihat Tuhan dan lihat visi itu. Ya, seperti apa? Nah, ini saya diingatkan dengan Yakub, ya. Yakub, ya, sebenarnya bukan Yakubnya ya, maksudnya gini. Tapi contohnya dia apa? Dari ternaknya, ya. Ternaknya itu melihat kayu yang belang-belang, ya, kalau tidak salah, ya. Sehingga anak-anaknya juga jadi belang-belang dan loreng-loreng gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini harus sering-sering lihat visi kita, ya. Jadi pelatihannya seperti apa? Ya seperti anak kecil, Bapak Ibu. Kalau anak kecil kan ditanya apa cita-citamu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tulis mimpi yang ilahi, tulis visi yang ilahi. Mungkin itu bisa berupa uang, bisa berupa pelayanan, ya. Target-target yang diinginkan dan angkat bawa ke hadapan Tuhan. Sampai hari demi hari ini kita termotivasi dengan visi itu. Tidak lagi mikirkan masa lalu. Saya dulunya begini, saya kecewa dengan ini itu. Tapi mengarah ke depan, Bapak Ibu. Dan siapkan diri kita masuk kepada 7 tahun kelimpahan, Bapak Ibu. Ya, ini tinggal menghitung hari, Bapak dan Ibu, masuk ke dalam 7 tahun kelimpahan. Dan ketika kita masuk ke 7 tahun kelimpahan, jangan dipikir tiba-tiba semuanya langsung berubah, Bapak Ibu. Ya, saya percaya ada masanya ini kita harus lihat dengan iman, Bapak Ibu, bahwa apa? Kondisi sudah berubah. Ya, ayatnya di mana? Ayatnya di Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu kita juga bisa mengimajinasikan. Ya, mengimajinasikan, membayangkan apa? Membayangkan betapa bahagianya kalau kita menggenapi destiny kita. Betapa bahagianya kalau kita ketemu Tuhan di surga dan kita sudah menyelesaikan destiny kita. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu,
saya dorong kita ini melatih untuk apa? Untuk kekalan, ya, dan bukan kebetulan. Kita ada di bulan 8, ya, 8 itu sesuatu yang tidak ada ujung, dan memang saya ini dapat rema gitu Bapak dan Ibu, ya. Ini tahun Indonesia ulang tahun ke-78, ya. 7 bicara sempurna, ya, kita mencapai destiny. Apa yang menjadi destiny kita, ya? Tulis, kerjakan, pelajari, dengarkan, cari teladan-teladannya, role modelnya, dan siapkan diri kita untuk kekalan. Jangan sampai kita dibutakan oleh hal-hal yang sia-sia, yang sementara, ya. Karena ketika Tuhan panggil, sibuk dengan apa? Ada orang sibuk dengan keluarga, sibuk dengan harta benda, ya. Ada orang sibuk dengan mungkin uang, dengan barang-barang mewah. Saya nggak tahu ya Bapak dan Ibu, ya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang koleksi tas atau koleksi jam gitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggalkan, ya, supaya kita bisa seperti Paulus, segala sesuatunya aku anggap sampah, yang lama aku anggap sampah, supaya aku bisa berlari dan mengejar tujuan, ya. Oke Bapak dan Ibu, ya. Saya ajak kita lagu Open the Eyes dulu, ya, Open the Eyes of My Heart, lalu ada lagu kedua nih, Ku Berlari Padamu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Ampuni Tuhan kebutaan kami Tuhan, ampuni kepicikan kami. Biar malam hari ini Tuhan, mata kami dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami diubah Tuhan. Dari hati yang keras, hati yang degil, hati yang bebal, Tuhan remukkan, Tuhan hancurkan menjadi hati yang terbuat dari daging. Tuhan gantikan dengan hati yang baru, hati yang taat, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau dibentuk Tuhan. Seperti Musa Tuhan, Engkau berkata bahwa Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Biar ini jadi doa kami Tuhan, bahwa mata kami dibuka Tuhan. Dan tidak ada dari mata kami yang tertutup dengan keinginan diri, dengan keinginan mata, keinginan dan keangkuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan mata kami terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Untuk melihat visi-visi yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami pegang teguh kami Tuhan. Dan kami katakan semua trauma, semua yang membutakan itu dicabut di dalam nama. Kira pasyekara tekira dede. Kira para patas sokoro-tokoro-toshe. Dalam nama Yesus aku cabut semua kebutaan. Aku koyakkan semua seluruh. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua trauma-trauma masa lalu, kami berkata kami berdamai. Kalau ada di antara kami yang diingatkan dengan hal-hal yang dari masa lalu, yang bukan daripada Tuhan, kami berkata itu selesai. Biar darah-Mu Tuhan membasuh juga memori kami, imajinasi kami, alam bawah sadar kami. Biar kami melihat visi yang dari Engkau. Kami melihat janji-janji yang daripada-Mu. Kami melihat role model dan teladan yang daripada-Mu. Kiara bara-bara bataso. Ya, ada yang punya visi lautan manusia. Dalam nama Yesus kami berkata itu dibuka.
Ada yang visinya melayani ibu-ibu, melayani rumah tangga yang hancur dalam nama Yesus. Biar dicelikan. Ada yang visinya menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Biar karunia itu diaktifkan. Ya, ada yang visinya mengkonseling, menasihati. Ada yang destiny dan visinya menubuatkan. Kami berkata itu diaktifkan, dibuka di dalam nama Tuhan. Biar kami berdoa Tuhan, kitab destiny kami sebagaimana di Mazmur 139 itu dibuka, dapat kami lihat Tuhan. Kami bukan lagi menjadi orang-orang yang penakut, tetapi seperti Gideon. Kau memanggil Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Engkau berkata, engkau menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Biar mereka Tuhan, terutama ibu-ibu di sini, engkau panggil, engkau sebutkan sebagai ibu-ibu yang berkenan di hati Tuhan. A wife after God's own heart. Jadi penyembah-penyembah. Jadi beberapa melayani mungkin seperti Marta, melayani juga masak. Dalam nama Yesus itu dibuka, dicelikan. Ada yang melayani di panti asuhan. Dalam nama Yesus itu juga dibuka di dalam nama. Kira patah sokoroto koroto syekera patah kira dada. Kira para dalam nama Yesus dicelikan dalam nama Yesus. Dicelikan kira para kuroto syede de. Kura para kira bara kira bara kudu syekera patah kira kura bara syekera de. Kura bara syekera de. Kira para kata sokoro tokori yoro boro. Kira basyik de. Mari menjadi pasukan yang tidak berhenti. Biar kami tidak berhentikan Tuhan, tapi menjadi pasukan yang seirama denganmu, yang menangkap isi hatimu. Kira patah sokoro tokoro syekere de. Ini kami Tuhan. Kami berkata ya untuk panggilan-Mu. Kira bara batas sokoro tokoro syekere de kira. Kira patas sokoro tokoro yala para pashe. Kira para patas sokoro tokoro syekere. Dalam nama Yesus, kami menjadi orang-orang yang mengerti panggilan kami, berlari kepada tujuan kami, yaitu panggilan surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dari hamba Tuhan. Mungkin ibu-ibu belajar dari Esther, dari Ruth, dari Deborah, dari Miriam, dari Hana, dari Maria Magdalena, dari Maria, Kira Patashe, dari Maria Ibu Yesus, dalam nama Yesus. Robotos Sokorododo. Bangkitkan kami Tuhan. Untuk berlari, untuk membebaskan jiwa-jiwa dari keterikatan. Kiara bara. Kami lihat Tuhan, lawatan di kota demi kota, desa demi desa, pulau demi pulau, di tempat-tempat yang harus kami layani. Mungkin ada yang dipanggil untuk menulis buku, ya. Saya juga dipanggil untuk menulis buku. Kira para batas sokorotokorotoshek. Kira bara batas so. Kira dede. Kira bara batas sokorotokoria barbashe. Kami lihat Tuhan, Engkau bertahta atas Indonesia dan kemuliaan menjadi nyata atas Indonesia. Kemuliaan-Mu menutupi Indonesia seperti air menutupi dasar laut. Kira patah syekere, kura patah sokorotokorotoshek. Tidak ada lagi yang bisa membelenggu kami di dalam nama Yesus. Tapi kami maju kepada panggilan Tuhan. Kira para kami dilepaskan dari keterikatan. Mungkin ada yang terikat dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman, terikat dengan bisnis, terikat dengan kekayaan, terikat dengan uang, terikat dengan barang-barang, terikat dengan hobi, terikat dengan gadget. Kami katakan itu dipotong dalam nama Yesus. Yang mengalami trauma dilepaskan, dibebaskan. Kira para barang.
sampai akhir. Kamu hilang dengan cinta di hatimu. Seirama denganmu dalam dekap jantungmu, jadi penentas penggenap janjimu sampai akhir. Biar mata kami dibuka Tuhan untuk melihat Indonesia dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Palau. Kami percaya Kau sedang mempercayakan Tuhan Indonesia, kota demi kota, jiwa demi jiwa, pulau demi pulau, gereja demi gereja, menjadi milik pusaka kami. Di dalam yang sesuai Mazmur 2, mintalah kepadamu maka Kau akan memberikannya kepadaku. Dalam nama Yesus kami katakan, kami remukan semua musuh-musuh kami seperti meremukan tembikar perabruk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kira pasya kedede. Kami lihat Tuhan visi-visimu buat Indonesia. Indonesia menjadi negeri kesukaan, negeri di mana Yesaya 60 jadi dan digenapi, menjadi lumbung pangan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami dibangkitkan Tuhan untuk menjalani negeri itu. Kira pasya kedede, kira raba syek. Kuroko syekar bete kiadan. Kira para tasya. Kami terima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Setiap tanah yang kami injak Tuhan berikan kepada kami menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus dengan otoritas ilahi. Kami duduki gunung demi gunung, kota demi kota yang harus kami duduki di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan kuasa jahat. Khusus yang hari ini aku berkatakan, aku patahkan semua kutuk keturunan, aku patahkan roh kemiskinan, aku berkatakan terima ide-ide yang dari Tuhan untuk mengerjakan Indonesia. Kira para batas sokodoro, kami terima visi-visi yang dari Tuhan. Ilahi, visi-visi yang ilahi dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau menyediakan segala sesuatu. Engkau adalah Jehovah Jireh yang sudah menjamin segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi kebutaan. Kami berkata sudah selesai. Tidak lagi kebutaan. Dalam nama Yesus, kira pasyek kira. Kami akan menjalani negeri ini Tuhan bersamamu, mengusahakan mengerjakan negeri ini. Bahkan bangsa demi bangsa, kota demi bangsa, kota, pulau demi pulau. Kami jadi bapak bagi banyak bangsa. Kami menjadi berkat bagi seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menanamkan sesuatu yang ilahi. Ketika kami berjumpa denganmu Tuhan. Tapi ketika Engkau berada di pihak kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada pintu yang tertutup. Tidak ada yang terlalu sukar. Tapi semuanya jadi sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dikuatkan dengan iman yang baru. Dengan keteguhan hati. Dengan kemampuan untuk mengerjakan. Kemampuan untuk memimpin. Kami berdua tangan kami dibuka Tuhan. Dan biar Tuhan, kami menerima kemampuan Tuhan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab. Kesetiaan, ketekunan, pertobatan dan kehancuran hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan sampai semua janjimu jadi dalam hidup kami. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kami, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya jadi, semuanya genap damai. Kami mengembang ke kiri dan ke kanan, kami meluas. Setiap percayaan yang Tuhan percayakan kepada kami, dapat kami selesaikan dengan tuntas. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin. Oke, Bapak dan Ibu, selamat
menikmati dan mengalami. Adakah yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu? Boleh dibagikan. Biasanya ini mungkin Elisa, boleh dilihat apa? Tadi sempat lihat ada padi emas. Aduh, mana ini? Bentar ya, saya dulu. Ya. Ya. Tadi lihat ada bulir gandum itu seikat, tapi dia emas, dia berbulir. Terus pas tadi doa yang terakhir tuh ada lihat bakul penuh semuanya itu buah-buahan, ada sayur-sayuran, semuanya itu seger-seger. Ya. Nanti tolong ketik lagi ya, Melisa ya. Nah, Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang lihat sesuatu? Silakan. Mungkin. Terima kasih ya, Melisa, untuk kesaksiannya. Mungkin Bu Vera. Bu Septi. Ya. Oke. Atau Dari jelas. Silakan. berikan gini, ada tuayan dari sekolah-sekolah dan kampus untuk murid-murid SMA dan SMP, lalu untuk mahasiswa-mahasiswi. Dan spesifikasinya itu Tuhan kasih penglihatan ada kerjasama dengan guru-guru agama di mana mereka kasih jadwal untuk anak-anak Tuhan yang bergerak ke sekolah sekali sebulan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap anak-anak. Tadi itu Pak yang Tuhan perlihatkan ke saya. Oke. Kalau Ibu Vera dari mana, Bu? Apa? Ibu Vera dari mana? Oke. Oke. Terima kasih. Adakah lagi yang dapat melihat? Mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, ya udah, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Kita tutup dulu ya. Ya, terima kasih Tuhan, kan percaya Engkau memeteraikan, Engkau menyempurnakan, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apapun yang Tuhan rancangkan, jadi sesuai kedatangan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada hambatan apapun, tidak ada penunda, tidak ada penunda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Selamat malam.